Hadirin hamba Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang patut terus-menerus kita syukuri, yakni Allah memberikan iman kepada kita. Tidak semua orang Allah berikan iman. Tidak semua orang Allah berikan hidayah iman. Hanya orang-orang tertentu saja yang Allah berikan iman. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun manusia yang mampu menyesatkannya. Dan siapa orang yang sudah disesatkan Allah, maka tidak ada satupun manusia yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Dari 7,5 miliar manusia di muka bumi siang ini, hanya 2 miliar saja yang beriman kepada Allah. Dari 273 juta jiwa penduduk Indonesia ini, sensus penduduk tahun 2020, hanya 87% yang beragama Islam. Ada orang ayahnya Muslim, ibundanya muslimah, tapi dia menjadi kafir. Ada orang yang ayahnya kafir, ibundanya kafir, tapi Allah berikan hidayah kepadanya sehingga menjadi manusia beriman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita bukan hanya sekedar Islam, iman secara simbolik. Akan tetapi kita menjadi manusia beriman secara substantif. Islam kita ini bukan hanya sekedar baju kita Islam, peci kita nampak Islam, sarung yang kita kenakan, gamis yang kita pakai. Akan tetapi jauh daripada itu adalah bagaimana Islam kita lahir dalam kehidupan kita. Inilah para ulama ketika mendefinisikan iman, i'tiqadu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu merupakan keyakinan hati lalu kita ikrarkan dengan lisan kita. Lebih jauh lalu kita amalkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar Islam di bibir, bukan hanya sekedar iman di bibir. Akan tetapi Islam dan iman kita ini mampu kita ejawantahkan dalam kehidupan kita. Inilah perintah Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Hai manusia beriman, kalau engkau mengakui Allah sebagai Tuhan, Rasulullah sebagai Rasulmu, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara kaffah. Islam agama kita, Islam pula cara kita berpikir. Islam agama kita, Islam pula cara kita bertindak. Islam agama kita, Islam pula cara kita berbuat. Islam agama kita, Islam pula cara kita berdagang, Islam pula cara kita berpolitik. Islam pula kita bergaul dengan sesama. Islam pula dalam seluruh aspek kehidupan kita. Islam pula dalam menjaga lingkungan dan kelestarian alam di sekitar kita. Ini yang diharapkan oleh Islam. Ini yang diharapkan oleh agama kita.
agar kita bukan hanya sekedar Islam secara retorika, tapi juga Islam dalam aksi nyata. Bukan hanya Islam dalam pengajian, bukan hanya Islam ada di masjid-masjid, tapi di mana saja. Asal ada orang Islam, lahir Islam di sana. Asal ada orang Islam, lahir perilaku-perilaku Islam di sana. Ini yang mesti kita buktikan. Kadang-kadang kita sedih ketika membaca data negara terbersih di dunia, New Zealand. Selandia Baru. Negara yang minoritas Muslim. Padahal idealnya kalau diteliti dan disurvei, yang layak menjadi negara terbersih di dunia, Indonesia. Kenapa? Karena merupakan satu negara yang mayoritas Muslim dan penduduk Muslim terbesar di dunia. Dan kalau seandainya disurvei, mestinya provinsi paling bersih di Indonesia, Provinsi Aceh. Idealnya seperti itu karena kita bukan hanya sekadar Islam sebagai satu privasi, tapi Islam yang dilegalisasi. Ada penerapan syariat Islam. Sehingga menjadi provinsi terbersih. Ini yang mestinya kita lakukan. Dan mana iman kita? Kemana iman kita bila seandainya nanti orang bertanya? Jika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya pada kita, kita tak pernah menjaga lingkungan kita, mana iman kita? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan bahawa at-tahuru syatrul iman? Kesucian sebagian daripada iman. Bicara tentang kebersihan, ada 3 istilah yang sangat terkait dengannya. Pertama disebut dengan ungkapan an-nadhafah. Yang kedua disebut dengan ungkapan at-tazkiyah. Yang ketiga disebut dengan ungkapan at-taharah. Apa beda ketiga istilah tersebut? An-nadhafah merupakan kebersihan secara lahiriah. Kebersihan secara jasmani. An-nadhafah namanya. Dah tulis bab-bab bintih rumah ikula. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Ada at-tazkiyah. At-tazkiyah itu adalah kebersihan jiwa kita. Hingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya, tazkiyah, tazakka. Beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Bagaimana cara membersihkan jiwa menurut surat tersebut? 3 caranya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan salat, mengingat hari bangkit. Bila seandainya kita berbuat salah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada azab Allah yang amat pedih. Azaban syadida. Bila seandainya kita beramal saleh, maka Allah akan berikan pahala berlipat ganda kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga untuk kita nanti di akhirat. Bagi siapa? Orang-orang yang mau membersihkan jiwanya dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Iri, dengki, ria, sum'ah, sombong, dan seterusnya. Yang ketiga, at-taharah. Kalau seandainya an-nadhafah hanya aspek yang dibersihkan, aspek-aspek lahiriah. Kalau seandainya tazkiyah yang dibersihkan adalah aspek-aspek ruhaniah, maka at-taharah bersih lahir dan batin, fisik dan psikisnya, jiwa dan mentalnya.
Dan kalau seandainya kita buka kitab-kitab fikih, bab pertama Kitabut Taharah. Apa yang mau diharapkan? Di samping karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taharatu miftahus salah. Bersuci itu adalah kunci untuk melaksanakan salat. Yang lebih jauh daripada itu adalah kita bukan hanya mendapatkan bersih secara fisik, bukan hanya sekedar bersih secara jasmani, tapi bersih pula secara rohani. Bukan hanya bersih badan kita, tapi juga bersih jiwa kita. At-tahuru syatrul iman disebut oleh Nabi. Kesucian, kebersihan sebagian daripada iman. Kalau seandainya kita buang sampah sembarangan, lantas di mana iman kita? Wate tengah tabah motor, tacok bro, tatiak uluar jendela motor, tatiak berjalan. Oh, tabah ka iman yang kena. Tacok bro, tatiak langgut. Oh, kata bah iman. Hana pernah tak jaga lingkungan raw tu. Oh, tabah ka imannya. Putak ubah. Bukan hanya sekedar berperilaku yang melanggar norma agama. Bukan hanya sekedar berperilaku destruktif yang mengganggu kehidupan dia sebagai pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian daripada ajaran agama, tapi juga melanggar, mengganggu saudara kita. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa manusia terbaik itu, muslim yang baik adalah seorang muslim yang mampu menjaga saudaranya daripada tangan dan lisannya. Pakon kadang-kadang lagi tanya, wate-wate subuh tabah bruh dari rumah, tabah-tabah tumpuk tapo tadi ke rumah kau. Ho tabah ka imannya. Sampai diurung ke rumah, sampai ke rumah aku tanya kadege hang doh pegahli, sampai larangan, masya-Allah, hang tajuk mau baca pilih. Yang buang sampah di sini babi, sampai setingkat itu ada di negeri kita. Menyekaenan tingkat. Watai kun legap orang kapu. Apa yang mau kita banggakan? Kalau hanya sekedar membanggakan sejarah-sejarah di masa silam saja. Kita sibuk lalau bernostalgia dengan sejarah-sejarah masa lalu. Bukan tidak boleh. Namanya saja sejarah hanya sekedar agar kita termotivasi lebih baik di masa yang akan datang. Hari ini yang perlu kita perhatikan. Dan untuk keberlanjutan anak cucu kita di masa yang akan datang. Karena bumonya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan hanya kegetanya. Tapi juga ke anak tanya, ke cucu tanya, ke keturunan tanya singa. Lantas kalau seandainya bumi itu tidak dijaga hari ini, padahal dalam Al-Quran dari 6.000 lebih ayat, 750-nya bicara tentang pelestarian alam. Kadang-kadang kita kagum ketika mendengar kisah tongkat Nabi Musa alaihissalam bisa berubah menjadi ular. Kagum takjub luar biasa kita pada saat kita mendengar kisah tongkat Nabi Musa bisa membelah laut. Kagum luar biasa kita pada saat mendengar kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan itu mukjizatnya. Pada saat dilemparkan ke dalam api tidak terbakar dengan api tersebut. Kadang ditanya kagum luar biasa, takjub masya-Allah waktu tak dengar kisah kiban mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalam je gepude purung mati, mampu menyembuhkan penyakit kusta. Berapa banyak orang hari ini yang bangga dengan mukjizat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran yang ada di depan kita. Yang naik sampai ketanya, yang naik ke ketanya, bahkanlah domna dalam HP ketanya, aplikasi HP ketanya. Dan berapa banyak orang mau mengamalkan isinya itu. Ini tugas dan kesadaran kita bersama. Dan ini adalah kesadaran kolektif. Bukan hanya sekedar tugas daripada pemimpin-pemimpin kita. Akan tetapi setiap kita benar kesadaran, apalagi kita orang Islam.
Apalagi kita orang beriman, orang yang mengaku Allah sebagai Tuhan. Mengaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita dan Al-Quran sebagai kitab suci kita. Kita yakin betul. Bungeh dengan parang talit menyatakan ikun kape dan nyoliko. Duge itu luar biasa, tapi sayang seribu sayang ada kalanya lah banyak orang agamanya Islam tapi pola pikirnya tidak Islam. Naurung agama ke Islam tapi buatkah hanya Islam, malah mengganggu Islam belum tentu. Ini PR kita. Dan ini tugas kita bersama. Apa yang nanti bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika tangan ini nanti menjawab, pu yang pelaku le dajarok dan nyoyo. Apa yang sudah dilakukan, diperbuat oleh tangan kita. Apa yang akan dia jawab nantinya? Oh, tadi bro ke rumah kau. Tadi bro lam got. Puhai jawab belajarannya tengok. Mengganggu orang lain. Bau busuk luar biasa. Sampai dege de tetangga ke ketanya hai ke ule. Karena perilaku kita. Tangan ini akan dipersaksikan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar tidak salat. Bukan hanya sekedar tidak puasa. Bukan hanya sekedar tidak menunaikan haji bagi yang mampu. Bahkan Islam kita ini akan diminta pertanggungjawaban nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sudah diberikan oleh Allah secara gratis. Kita lahir dari ayahanda yang Islam, dari ibunda yang Islam, hingga menjadi orang Islam. Lalu hidup kita di Aceh, udep di lamilok semawe, tiap dompat na pengajian, tiap malam na pengajian, tubuh na pengajian. Kita ikuti kegiatan-kegiatan tersebut untuk memperdalam ilmu agama sehingga Islam kita bukan hanya sekedar Islam simbolik. Sehingga Islam kita bukan hanya sekedar Islam dalam penampilan, tapi juga Islam dalam perilaku kita. Inilah yang diharapkan masuklah Islam kita secara kafah, secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan kita berpikir seakan-akan Islam ini hanya sekedar salat. Baik tapi ke semayangnya hanya urut Islam. Baik tapi ke Islamnya hanya semayang. Islamnya hanya buka. Islam ini mengatur seluruh aspek kehidupan kita, mulai daripada tidur sampai bagi tidur, bahkan tidur lagi diatur dalam agama kita. Khatib ingin berpesan kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian. Mari buktikan bahwa kita punya iman. Mari kita buktikan bahwa agama kita Islam. Dan mari kita wujudkan iman dan Islam kita dalam kehidupan kita, dalam mendidik mengasuh anak kita, dalam kita berdagang, dalam kita bergaul, dalam kita berpolitik di dunia pemerintahan. Mestinya Islamlah yang terdepan, sehingga tidak ada satupun pola pikir dan perilaku kita yang melanggar daripada aturan-aturan Islam. Amin ya rabbal alamin.